Ini zikir ini tersimpan di dalam peti pusaka. Di bawah pohon lagi duduk, toto digigit semut. Marah dia. Itu satu kampung semut, sarang semut sebesar-besar itu, dibakar. Terus Allah Ta'ala bilang, ya Nabi, halla namlah wahidah. Kan yang ngegigit kamu satu. Kok yang dibakar ini satu umat? Oh, berat mudah. Allah maha kaya ya, dan gak maruk sama duitnya kita. Ya, kita ngomong apa adanya. Gak maruk sama duitnya kita. Allah maha kaya. Allah gak butuh, gak perlu sama duitnya kita, sama hartanya kita. Wala sama sholatnya kita, wala sama puasanya. Cuma kita yang perlu untuk ibadat, untuk taat, dan meninggalkan kemaksiatan. Dan dari 99 penyakit, yang paling ringan adalah penyakit HAM. Tahu HAM? Stres. Stres itu kira-kira berat apa ringan? Itu berat. Berat. Stres itu berat. Berat. Dan kadang tuh untuk berobatnya bisa berbulan-bulan. Bisa bertahun-tahun. Bisa kambuh lagi stres tersebut. Dan orang kalau udah stres, makan nggak enak, tidur nggak enak. Bahkan juga keadaan di rumah udah nggak enak semuanya. Itu stres itu adalah sesuatu penyakit yang berat. Yang berat. Sebab mau diteliti juga virusnya nggak ada. Mana virusnya? Nggak ada. Kalau pilek, flu, ada virusnya. Kemudian juga diabetes, ada penyakitnya. Darah tinggi, ada penyakitnya. Akan tetapi stres, mana penyakitnya? Mana penyakitnya dari stres tersebut? Adanya di pikiran. Begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang ada obat. Obat ini ampuh untuk 99 penyakit. Dari 99 yang paling ringan stres. Stres yang paling ringan dari 99 penyakit yang bisa diobati oleh zikir ini. Apalagi yang di atasnya itu, apalagi yang lebih berat daripada itu. Subhanallah. Subhanallah. Nah karenanya itu, ini zikir luar biasa. Tapi zikir itu baru luar biasa itu kalau kita hayati. Itu zikir tersebut kita ucapkan dengan lisan dan juga difahami dengan hati kita. Sehingga saat lisan mengucapkan, fikiran kita itu fokus dengan makna yang terkandung di dalam zikir. Zikir kan tujuannya untuk mengingat. Untuk mengingat. Bukan cuma sekedar mengulang-ulang saja, tetapi ada ingatannya, mengingat, mengenang, ya, menghayati. Nah, menghayati makna la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haul, al-haul dengan makna al-quwah. La quwah, yakni bermakna la gudrah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan. Illa, kecuali billah, dengan Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, kecuali dengan Allah. Tinggal kalimat ini disandingkan. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan untuk menjalankan ketaatan, kecuali dengan bantuan Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali dengan bantuan Allah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan untuk meraih rizki, kecuali dari Allah, dengan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan untuk mengusir gundah gulana stres, kecuali billah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La haul wa la quwwata illa billah. Nah tinggal tuh maknanya itu saat dihayati akan berkembang. Maknanya di dalam benak kita. Silakan untuk obat apapun. Nggak ada kemampuan dan kekuatan untuk mengusir kanker, kecuali dengan Allah. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan untuk mengusir penyakit ginjal saya, kecuali dengan Allah. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan untuk menguatkan jantung saya, kecuali Allah. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan untuk memperbaiki akhlak anak-anak dan keluarga saya, kecuali Allah. Punya problem apa? Problem suami saya, atau istri saya, atau anak saya, atau tetangga saya, atau lingkungan saya, silahkan. Masya Allah. Ini sebuah pintu pengobatan, pintu kemaslahatan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak? Ini sumbernya, ini zikir sumbernya dari mana sih?
Ini zikir dari Nabi Muhammad. Terus Nabi bilang, ini zikir tahu gak sumbernya dari mana? Ini zikir ini tersimpan di dalam peti pusaka. Sehingga di dalam hadis disebutkan, la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah atau kanzun min kunuzil bir. Kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah harta karun dari harta-harta yang terpendam tersembunyi di dalam surga. Jadi disembunyikan di situ. Dan Nabi Muhammad yang ngebongkar dan membagi-bagikannya kepada umat. Nggak ketahuan di umat-umat yang terdahulu. Tetapi Rasulullah yang ngebongkarnya, ngebuka ini peti dihadiahkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya betul kata Nabi Muhammad, nggak ada kebaikan yang luput untuk diceritakan oleh Rasulullah. Semuanya tuh Rasul udah kasih tahu. Kamu punya masalah apa? Punya penyakit apa? Punya problem aja? Punya problem apa? Rasul udah kasih jawabannya, tinggal kita cari aja. Tinggal kita rajin mencarinya, mengkajinya. Dan ini zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan ini berpengaruh. Yaqulu Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, orang tatkala dia punya stres, punya beban pikiran, paling tidak dia baca kalimat ini. Dia baca kalimat ini dengan dia hayati la haula wala quwwata illa billah. Tambahkan Al-Ali Al-Azim. Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan dia membacanya itu jangan kurang dari 40 kali. Baca 40 kali minimal dengan dia hayati. Mesti insya Allah dengan izin Allah beban pikirannya hilang, stresnya hilang. Stres itu apa sih sumbernya? Stres itu ketika terjadi perkara yang nggak bisa dia kontrol. Begitu, akal dia nggak mampu menerimanya. Tapi kalimat ini membuat hati dia legowo. Saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya kemampuan untuk menghadapi apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini membuka pintu ridha, pasrah, berserah kepada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan kecuali pasrah kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang handle urusannya. Allah yang bantu perkaranya dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini ucapan. Nih kita di sini problem. Semuanya punya beban pikiran, semua juga punya stres. Ada yang difikirin. Selama orang masih punya akal, maka berarti ada yang difikirin. Ada yang difikirin. Cuma pikiran orang macam-macam. Ada yang mikirin stres sumpek untuk 1 harinya dia, untuk hari besok. Ada yang sumpek untuk 2 harinya. Ada yang sumpek untuk seminggunya. Ada yang sumpek untuk sebulan ke depan. Ada yang sumpek untuk setahun ke depan. Begitu. Yaqul Imam Abdullah Al-Haddad dalam syair hikmahnya, fi mal fikru fi amrin madha walladhi yati wa sallim lil qada la yadhiq sadruk wa in dagal fadha. Kenapa kamu kok stres mikirin perkara yang telah lalu? Perkara yang udah kemarin, yang udah lalu, kenapa dipikirin? Kenapa disumpekin? Sudah lewat, sudah berlalu. Dari musibah yang udah berlalu, ya sudah. Yang dipikirin, oh kematian, kehilangan, sudah berlalu. Jangan kamu menjadi gundah, gulana, stres, mikirin perkara yang telah lalu. Apalagi yang akan datang. Apalagi yang akan datang. Yang udah lalu, ya kan kita udah tahu. Udah ngejalanin, ya sudah, udah terjadi. Yang akan datang, oh kita belum tahu kenapa disumpekin dari sekarang. Terus bagaimana dong? Salim lil qada, nyerah, pasrah, serahin kepada takdirnya Allah. Tahu nggak ada yang lebih penyayang terhadap kita melebihi Allah. Nggak ada yang lebih penyayang kepada kita melebihi Allah Ta'ala. Kalau kita tahu sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, kita akan sangka baik. Ini nggak ada yang mengalir, nggak ada yang berjalan, melainkan pasti dipilihkan oleh Allah yang paling lembut buat kita. Allah adalah yang paling penyayang terhadap hambanya. Allah yang paling lembut terhadap hambanya. Subhanallah. Sehingga manusia kalau tahu akan hakikat ini dan dia bisa mengulang waktu, niscaya dia nggak bakal merubah apa-apa. Kenapa? Sebab dia tahu. Kalau dia udah tahu hakikat segala sesuatu dengan ma'rifatullah, dibukakan mata batinnya, dan dia bisa mengulang waktu, niscaya dia nggak bakal merubah apa-apa.
Kenapa? Sebab dia tahu yang udah berjalan itu adalah hal terbaik yang dialirkan, yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Husnudzan. Yaqul al-Imam Sayyidina Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya, salah seorang gurunya Al-Habib Umar. Beliau bilang, "Idza azmatun nazalat qibali wa dhiqtu wa daqat biha hiyali, tadhakkartu qaula al-Imam Ali, raditu bima qasama Allahu li wa fawwadtu amri ila khaliqi. Fama atama fayuhattam qada wa jaa tabashir fayadhu ridha. Kama ahsanallahu fima madha, kadzalika yuhsinu fima bagi." Itu katanya beliau dalam syair. Syair ini adalah perluasan dari syairnya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib mengucapkan syair dalam 2 bait. Nah, itu diluaskan lagi oleh beliau, ditambahkan tuh 2 bait lagi. Beliau bilang, katanya, kalau saya lagi stres, lagi sumpek, dilanda musibah, bencana yang bertubi-tubi, yang bikin batin saya merintih, maka langsung saya teringat dengan ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa ucapan Imam Ali bin Abi Thalib? Ada 2 hal. 2 bait syair. Beliau bilang, "Raditu bima qasamallahu li wa fawwadtu amri ila khaliqi." Aku ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah untukku, dan aku menyerahkan segala perkaraku kepada penciptaku. Serahin perkara kita kepada Sang Pencipta. Allah yang nyiptain. Khalas, serahin nama Allah. Allah nyiptain diri kita, Allah nyiptain kekuatan kita, Allah nyiptain kelemahan kita, Allah ciptakan ujian buat kita, Allah berikan musibah kepada kita, begitu. Kita serahin lagi, kita serahkan. Ya Rabb, saya diberi musibah, ujung-ujungnya dari Engkau, kita serahin kepada Engkau. Ayo mau diapain deh. Fawwadtu amri ila khaliqi, pasrah. Fama atama, ketika saya ulang-ulang ini bait syair, enggak berlalu sore hari melainkan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala tetap berjalan, tapi datang bisyarah, pasti ada kabar gembira yang membuat hati saya itu menjadi adem dan sejuk. Dan saya teringat juga ucapan Imam Ali bin Abi Thalib, saya ridha dengan ucapan Allah kepadaku dan aku serahkan perkaraku kepada Sang Penciptaku, sebagaimana kama ahsanallahu fima madha, sebagaimana yang dulu-dulu udah dibagusin sama Allah, mulus. Yang akan datang, ya insya Allah juga. Ini kita sekarang sampai ke titik ini. Sampai ke titik ini. Ini yang hadir sini beragam. Dari yang usianya belasan, ya mungkin juga ada yang di bawah itu, sampai yang udah puluhan, ada yang kepala 5, kepala 6, kepala 7. Subhanallah. Ini kita sampai ke titik ini, berarti kalau umur kita 60 tahun, 70 tahun, itu semuanya udah dihandle, dibagusin oleh Allah Ta'ala sampai kita, alhamdulillah. Kita baik-baik aja sekarang. Umur saya 50, 60 tahun, alhamdulillah baik-baik aja. Saya melalui 50 tahun dengan baik. Dengan baik. Alhamdulillah sampai titik ini saya bisa sholat di masjid. Sampai titik ini saya bisa sholat jamaah. Sampai titik ini alhamdulillah semua baik-baik saja. Musibah ada, yang sakit, yang meninggal, yang kehilangan, yang sedih, macam-macam. Yang datang, yang pergi, yang diberi, yang hilang, semuanya ada. Tapi saya alhamdulillah dibikin sama Allah Ta'ala melalui itu semua dalam keadaan ya alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan segala ujiannya yang berat pada waktunya. Tapi begitu sampai titik ini, alhamdulillah. Nah, sebagaimana yang lalu-lalu dimulusin oleh Allah Ta'ala, yang akan datang juga ya dimulusin sama Allah Ta'ala. Yang tersisa berapa sih dari waktu kita? Yang tersisa berapa dari waktu kita? Insya Allah dibagusin. Yang penting kita sangka baik kepada Allah Ta'ala. Obatnya zikir. Itu disebutkan bahwasanya kalau kita berhadapan dengan musuh, fasbutu, bersikap sabat dan teguh. Wadhkurullaha katsira, banyak zikir kepada Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kita berjaya, agar kita menang. Banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain, usta'inu bisabri wassalah, cari bantuan. Apa bantuannya? Apa bantuannya? Ke PBB. Tuh lihat tuh di Gaza sampai sekarang jerit-jerit ke PBB masih belum kelar. Putar. Dari tahun 40-an diputar. Terus sekarang bakal beres.
Yang nunggu di situ salah pintu. Tapi pintunya itu bukan nunggu di situ, bukan nunggu di jalanan. Bukan nunggu di situ, bukan nunggu di jalanan, bukan nunggu depan pintu kedutaan atau kemana-mana. Di pintunya Allah. Di pintunya Allah. Di pintunya tahajud. Demo kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala. Menangis di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang ngasih solusi kepada semuanya. Jallallah. Nanti salah pintu. Berharap tiang listrik berbuah. Yang ada nanti kena kesambar. Tiang listrik nggak bakal berbuah. Kesetrum ya. Nunggunya jangan menunggu buah, jangan di bawah tiang listrik, di bawah pohon yang berbuah. Nunggu pertolongan, jangan nunggu di depan. Dia perlu ditolong dari neraka. Dia perlu ditolong dari penyimpangan seksual. Terus kita mau cari solusi dari mereka. Solusi apa yang mereka punya? Nggak ada solusi dari mereka. Dimainin yang ada kita. Dimainin, dibodohi, diadu domba. Nggak usah nunggu di situ. Nunggu di sini. Nih, kita nunggu di sini nih. Ini hal yang paling ampuh di dalam mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabr, dengan sabar, wassalah, uthbutu, sabat, teguh. Teguh dengan adab, dengan sunnah, dengan akhlak kita yang diajarin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai ngotorin mulut dengan cacian, dengan makian, dengan adu domba, dengan provokasi, dengan kezaliman, dengan kejahatan. La. Penjahatnya udah ketahuan. Nah, itu penjahatnya udah kalas. Begitu, jangan kita pukul rata. Ketemu siapa aja non muslim kita hantam, kita sembelih. Enggak begitu. Enggak begitu. Ada tuh fil Bukhari. Itu salah seorang nabi minal anbiya di bawah pohon lagi duduk, toto digigit semut. Marah dia. Itu satu kampung semut, sarang semut sebesar-besar itu dibakar. Terus Allah Ta'ala bilang, ya Nabi, halla namlah wahidah. Kan yang ngegigit kamu satu. Kok yang dibakar ini satu umat? Berapa juta semut di dalam kampung semut tersebut. Di sarang semut yang besar. Berapa banyak? Namlah wahidah, satu. Kenapa semuanya dibakar? Generalisir, mengeneralisir segala sesuatu, itu membuktikan akal nggak beres. Akal nggak beres. Pelakunya satu, kenapa dipukul rata semuanya? Kemudian juga sabat dengan adab, dengan sunnah, dengan akhlak, dengan rahmat. Wadhkurullaha katsira, idza laqitum fi'atan fathbutu, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak zikir kepada Allah agar kalian menang. Banyakin zikir biar menang. Banyakin zikir. Tapi sekarang kita dibilang jangan banyak zikir, beda syirik. Bagaimana mau ditolong? Allah Ta'ala bilang banyakin zikir. Bilang jangan banyak zikir, ntar bid'ah, ntar syirik. Itu namanya overdosis. Nggak ada zikir overdosis. Nggak ada zikir overdosis. Ente makan lemak nggak bilang overdosis, makan gula nggak bilang overdosis, nonton TV nggak bilang overdosis, anak kita pegangin handphone nggak bilang overdosis. Giliran zikir overdosis, kelebihan. Ini orang kayak begini perlu berobat. Perlu berobat, perlu diobatin pemikirannya. Salah ustadz, salah guru itu orang kayak begitu. Uzkurullah katsira, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi waktu malam perang Badar, beliau ngapain? Sibuk memprovokasi umat? Enggak. Sibuk menjerit kepada Allah Ta'ala, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sampai sorbannya jatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dari malam sampai pagi. Begitu di saungnya beliau tuh yang dipasang di tendanya beliau yang dipasang di Badar. Begitu. Sebentar-bentar balik ke saung, doa lagi. Ini lagi perang, sebentar-bentar balik lagi saung, doa lagi. Ya Hayyu ya Qayyum. Tapi berkat itu Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat. Enggak salah pintu. Ikhtiar dijalanin, ikhtiar. Dengan jihad yang beliau laksanakan. Tetapi juga doa itu adalah ikhtiar yang paling ampuh. Zikir ikhtiar yang paling ampuh. Adab ikhtiar yang paling ampuh. Teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad dan ajarannya Nabi, itu ikhtiar yang paling ampuh. Hakadha. Nah, itu di antara bentuk ikhtiar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada hal yang enggak enak.
ada hal yang buruk, ada problem, baca kalimat ini. Dan tolong ketika kita membacanya, hayati, fikirkan, renungan, makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Ada hadis sahih fi sahihain, fil Bukhari dan Muslim. Itu yassiru, permudah, wa la tu'assiru, jangan dipersulit. Ini Nabi yang ngajarin. Basyiru, beri kabar gembira yang menyenangkan. Wa la tunaffiru, dalam dakwah tuh jangan berikan berita yang membuat orang jadi kabur, jadi mental. Membuat orang jadi bawakan suatu nasihat yang membuat orang tertarik, membuat orang jadi cinta kepada Allah. Jadi pengen dekat kepada Allah, pengen dekat kepada Rasulullah SAW. Bikin Allah dicintai oleh hambanya. Jangan kita bilang ketemu orang, orang kayak ente, digoreng sama Allah, dibakar loh. Bagaimana kira-kira orang kayak begitu? Ada satu orang fil Bukhari juga. Dia udah ngebunuh 99 nyawa. Nanya siapa, datang terlintas di benaknya, saya mau taubat. Siapa ustadz paling alim? Ada ustadz, sono. Dia viral, populer. Datang. Dikiranya nih ustadz nih, yang benar tuh yang paling populer, yang paling viral. Datang ke ustadz. Ustadz, saya udah bunuh 99 nyawa. Kalau saya mau taubat, masih bisa gak? Enak aja lu di neraka. 99 nyawa ente mati terus ente mau taubat. Percuma ente di neraka. Oh gitu. Ya udah dia lengkapin 100, ustadznya dibunuh. Beneran ini fil Bukhari. Ada fil Bukhari al hadis. Dibunuh ustadznya. Gara-gara apa namanya? Tidak bijak. Tidak bijaksana. Mestinya kan ustadz tuh mengevakuasi ulama, dai mengevakuasi orang dari maksiat, dievakuasi kepada ketaatan. Dievakuasi dari jauh menjadi dekat. Tenggelam dalam laknat dan murka Allah, dievakuasi dari murkanya Allah Ta'ala menuju rahmat dan kasih sayangnya Allah. Itu kan tugasnya. Tadinya terputus, dievakuasi dari keterputusan tersebut, disambung. Begitu tugasnya. Bukankah itu tugasnya Nabi Muhammad? Kuntum ala syafa hufratim minan nar fa'anggadhakum minha. Itu di Al-Quran Allah Ta'ala bilang, dahulu kalian di tepi jurang api neraka, di tepi jurang, hampir kalian terjatuh ke situ. Maka Allah Ta'ala selamatkan kalian dari tepi jurang neraka tersebut dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diselamatin. Makanya da'i ilallah adalah mengevakuasi, nyelamatin. Bukan orang udah di tepi jurang dijurakin. Udah di tepi jurang dijurakin. Nah ini bukan da'i ilallah, itu da'i ilan nar. Ngajak orang ke neraka. Orang udah di tepi jurang, dijurakin. Tapi da'i ilallah, orang udah di tepi jurang, dikeluarin, diselamatkan. Hakadha misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permudah, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Wala yushad ahadun hadha din illa ghalabah. Agama ini mudah, maka permudah, jangan dipersulit. Enggak ada yang sulit. Kita sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Dikasih waktu 24 jam. 1 jam 60 menit. Dikasih 24 jam. Dari 24 jam, Allah enggak minta 10 jam atau setengahnya. Minta 12 jam. Kan saya yang ciptain. Saya minta 12 jam. Benarnya Allah Ta'ala minta 24-24-nya buat saya. Terus kita kan juga selalu berikrar tiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, ibadatku, hidupku, matiku, milik Allah, untuk Allah Rabbil Alamin. Tapi Allah Ta'ala, enggak, saya enggak minta semua. Juga setengahnya juga enggak. Saya minta sholat 5 waktu. 5 waktu. 1 waktu berapa? Kita sholat maghrib tadi berapa menit? 5 menit. Sholat isya lebih kurang 5 menit. Subuh begitu juga. Zuhur, asar begitu juga. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Enggak nyampe setengah jam. Itu doang. Ada satu orang datang kepada Rasulullah. Madza alayya ya Rasulullah?
bilang tugasnya kamu sholat 5 waktu kullu yaum wa lailah. Hal alayya ghairuha? Ada lagi yang lain enggak? Enggak, illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu mau tambah dengan yang sunnah. Terus apa lagi? Zakat. Zakat juga sedikit. Berapa persen? 2,5%. 2,5% zakat. Ya. Ini kita lagi ngomong simpel. 2,5% zakat. Terus apa lagi? Haji. Yang wajib bagi yang mampu. Enggak mampu, enggak wajib. Enggak mampu, enggak wajib. Oh, saya enggak mampu, itu udah enggak wajib. Selesai. Udah. Situasi lagi perang, banyak tukang todong di tengah jalan. Dulu kan banyak penyamun. Begitu. Sekarang? Dulu banyak penyamun, pembegal. Di tengah jalan, oh saya takut dirampok. Begitu. Kalau sekarang bagaimana? Masih ada perampok nggak kalau kita mau pergi haji? Ente jawab sendiri itu. Sekarang berdasi perampoknya. Ada yang berdasi, ada yang berpeci, ada yang apa namanya itu, pakai apa? Pakai toilesan, begitu. Tapi duit kita yang dipakai. Itu duit dipakai buat nembakin orang muslim juga, di mana la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Takut ada penyamun, ada perampok, enggak wajib. Enggak wajib. Kalau tidak aman terhadap nyawa, tidak aman terhadap harta, begitu enggak wajib. Artinya haji bagi yang mampu, dengan syarat aman untuk bisa sampai ke sana. Kata. Alhasil ini orang nanya, apa aja kewajiban saya? Sholat 5 waktu. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Zakat? Enggak ada. Kecuali itu doang, 2,5%. Kecuali kalau kamu mau tambah dengan yang sunnah dalam sholat, dalam zakat. Terus sampai itu orang, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, la azidu ala dhalik wala anggus. Saya enggak mau tambahin, saya enggak mau kurangin. Pelit gak tuh orang? Tapi Nabi enggak komentar begitu. Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya, aflahar rajul in sadag. Kalau dia sungguh-sungguh dengan kalimatnya, demi Allah, dia menang. Dia beruntung. Dalam riwayat, dakhalal jannah, masuk surga. Itu doang cukup buat masuk surga. Itu doang cukup. Artinya ini agama mudah banget, gampang banget, ringan. Zakat 2,5%. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau nyetor zakat 100%. Nah, yang wajib cuma 2,5%. Bilang, al-abdu wa ma malak li sayyidih. Budak dan harta milik budak adalah milik majikan. Saya budaknya Allah. Saya dan harta saya milik Allah. Dia kalau zakat semuanya dikeluarin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Hakadha. Permudah. Nabi bilang permudah. Wala tu'asiru. Jangan nyusahin orang. Jangan nyusahin orang. Dipersulit, minta macam-macam. Yang diminta zakat tuh, zakat cuma 6 jenis harta. 6 jenis harta. Ini piara kodok masih dimintain zakat juga. Bagaimana ceritanya piara kodok dimintain zakat? Piara kelinci dimintain zakat. Zakat tuh ada hewan ternak. Hewan ternak cuma 3 macam. Kambing, unta, sama kerbau atau sapi. Itu doang. Cuma itu aja. Jenis kambing, jenis unta, jenis sapi. Ayam. Ayam nggak ada zakatnya. Nggak ada zakat ayam. Nggak ada zakat ayam. Loh, tapi dia bisnis, punya perusahaan penyembelihan. Nah, jangan mengada-adakan sesuatu yang nggak ada. Yang ada, jalanin. Nanti tuh zakat ayam bagaimana? Nggak ada zakat ayam. Nanti masuknya itu zakatnya tijarah. Zakat tijarah. Zakat bisnis. Larinya ntar ke situ. Itu zakat ke bisnis. Subhanallah. Kemudian lagi, udang. Udang, saya bisnis udang. Udang ada zakatnya nggak? Nggak ada. Saya piara bandeng, saya punya tambak. Nggak ada zakatnya. Tapi ini bisnisnya, Masya Allah, triliunan. Itu nanti urusannya itu zakat tijarah. Zakat tijarah. Dan itu ada persyaratannya sendiri. Mudah. Allah maha kaya ya, dan nggak maruk sama duitnya kita. Kita ngomong apa adanya. Nggak maruk sama duitnya kita. Allah maha kaya. Allah nggak butuh, nggak perlu sama duitnya kita, sama hartanya kita. Wala sama sholatnya kita, wala sama puasanya. Cuma kita yang perlu untuk ibadat, untuk taat, dan meninggalkan kemaksiatan.
Ala kulli hal, permudah, jangan dipersulit. Tapi juga maknanya mempermudah, bukan memudahkan, jangan sampai mempermudah, jangan dipersulit. Terus larinya entar menghalalkan yang haram. Nah ini keliru. Kan Allah Ta'ala bilang permudah, jangan dipersulit. Jadi yang haram nih kita halalkan. Itu tidak benar. Itu batil. Tidak dibenarkan. Permudah, jangan dipersulit dari sesuatu yang halal tanpa nyerempet-nyerempet yang haram. Itu Nabi Muhammad tidaklah disodorkan pilihan antara dua perkara, melainkan ikhtara aisarahuma. Nabi memilih yang paling mudah buat umat. Ketika diberikan dua pilihan, Nabi pilih yang paling mudah bagi umat. Yang dipikirin nih kita. Yang dipikirin kita. Tahu gak? Nabi sampai ninggalin sholat tarawih berjamaah bersama umat. Keluar di hari pertama sholat tarawih, masjid penuh. Hari kedua masjid membeludak. Malam ketiga tarawih, Masya Allah, orang sampai keluar-luar. Malam keempat Nabi nggak keluar. Orang nungguin. Begitu subuh Nabi keluar habis sholat subuh. La yakhfani ijtima'ukum. Saya tahu kalian ngumpul dari semalam nungguin saya keluar, tapi saya nggak keluar. Kenapa? Antum shollu. Kalian sholat. Saya sengaja nggak keluar, sengaja melihat antusiasme kalian. Saya takut itu sholat diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ini udah cukup 5 waktu aja. Kalau diwajibkan, waduh berabe kita. Iya kan? Pusing kan, waduh diwajibkan. Yang 5 waktu aja udah setengah mati. Setengah mati. Di sini coba, yang bangunin anak sampai setengah mati, ada gak? Jangan anak bangunin bapaknya aja setengah mati. Bangunin bapaknya setengah mati, bangunin emaknya setengah mati, bangunin anak setengah mati. Kadang kalau udah hari libur, sampai sholat libur. Sampai sholat libur. Subhanallah. Kan zuhur di jama' sama asar kalau ada uzur, kalau musafir. Maghrib di jama' sama isya. Subuh di jama' sama duha itu ceritanya dari mana? Bagaimana subuh di jama' sama duha? Gimana ceritanya tuh? Nggak masuk logika kita. Kadang tuh kalau udah terbit matahari, hari libur, serumah, bapaknya masih tidur, suami tidur, istri tidur, anak tidur, sampai yang jaga rumah tidur, sampai kucing piaraan tidur juga. Sudah semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Permudah, jangan dipersulit, tetapi tanpa nyerempet yang dilarang. Adapun yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Jangan menghalalkan yang haram. Dan sesuatu yang halal jangan diharamkan. Sesuatu yang halal jangan diharamkan. Sesuatu yang haram nggak boleh kita halalkan. Yang halal ya halal, yang haram ya haram. Begitu. Yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan dipersulit. Basyiru, kasih kabar gembira. Yang membuat orang tuh jadi dekat, jadi suka, jadi cinta, jadi senang sama Islam. Wala tunafiru, jangan bikin orang menjadi antipati kepada Islam. Jangan bikin orang menjadi antipati kepada Islam. Gara-gara ulah kita dan kelakuan kita yang nggak beres. Itu beberapa teman-teman kita, murid-muridnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya. Satu kali kita ini ada ijtima' dakwah, perkumpulan dakwah. Masya Allah, masing-masing menyebutkan tentang prestasi dia. Alhamdulillah masuk Islam di tangan saya sekian, saya wilayah dakwah saya masuk ke daerah, ke pelosok, kemana semuanya. Subhanallah. Sampai ada satu teman kita mengatakan, kita prestasi luar biasa. Selama ini kita menghitung berapa banyak orang yang tertarik kepada dakwah dengan berkat kita. Tapi kita lupa untuk menghitung berapa orang yang mental dari Islam, berapa banyak orang yang mental dari dakwah gara-gara kelakuan kita. Berapa banyak. Tertarik sama Islam, yang bikin dia nggak tertarik ngelihat orang-orang individu yang nyeleneh, yang aneh-aneh kelakuannya, yang aneh-aneh sifatnya, yang aneh-aneh akhlaknya. Waliyadzubillah min dzalik. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini perbuatan at-tanfir, membuat orang tuh jadi anti kepada Islam, ya akibat perbuatan kita. Akibat perbuatan dari sebagian oknum muslimin. Dari sebagian oknum umat Islam. Sehingga mereka
melekatkan keburukan yang ada pada oknum umat Islam, dilekatkan kepada, oh nabinya jangan-jangan begitu. Tahu kan tuduhan Nabi Muhammad teroris, Nabi Muhammad pengganggu, Nabi Muhammad sampai bikin karikaturnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelakunya itu memang penjahat, pelakunya emang penjahat dan dibayar untuk melakukan kejahatan yang keji, yang kotor tersebut. Akan tetapi kalau kita mau merenungkan bahwasanya tangannya dia yang melukis. Tapi dia terinspirasi oleh siapa? Pernah nggak kita nanya begitu? Dia terinspirasi oleh siapa? Dia nggak kenal Nabi Muhammad. Tapi dia mengira sosok kita menerjemahkan sosoknya Nabi Muhammad. Gara-gara umat Islam tidak pandai menerjemahkan Rasulullah, sehingga membuat orang-orang menuduh, oh jangan-jangan ya Muhammad ya kayak begini, nih muridnya Muhammad kayak begini, apalagi gurunya. Muridnya aja kayak begini, dipukul rata. Begitu, yang dihantam, yang dituduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu coba kita introspeksi diri kita. Mana rahmat kita, kasih sayang kita, kepedulian kita. Jangan sampai itu ucapan kita menarik umat, tapi kelakuan kita membuat umat jauh dari Islam. Mengusir umat dari Islam. Sebab lisanul hal afsah min lisanil magal. Bahasa keadaan itu lebih fasih, lebih tajam, lebih menarik daripada bahasa lidah. Kayak orang, jangan minum ini air. Wah, awas, beracun, mati. Minum ini air beracun. Wah, dia bikin ceramah kuliah umum 1 jam, ngingetin orang, awas, jangan minum ini air. Terus dia minum. Bismillahirrahmanirrahim dulu tapi. Alhamdulillah. Kira-kira orang bagaimana nganggapnya begitu? Ceramah dia yang 1 jam, nggak dipercaya. Lah, lu aja minum. Kamu minum. Jangan-jangan di situ ada sesuatu yang enak, ente mau monopoli sendiri. Jangan-jangan begitu. Maka ucapan dia yang 1 jam dibikin hangus oleh perbuatan dia yang 5 detik tersebut. Makanya lisanul hal, bahasa keadaan itu lebih fasih, lebih ampuh daripada bahasa ini ucapan kita. Ucapan kita narik orang, tapi perbuatan kita mengusir orang dari Islam. Ucapan kita memuji Islam, memuji Nabi Muhammad, tapi perbuatan kita mencoreng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang harus kita hindari. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Dan ini di momen kemerdekaan ini kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kemerdekaan kepada umat Islam. Dimerdekakan keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di rumah kita, dimerdekakan umat Islam dari keterkaitan batin terhadap musuh-musuh Allah, dari peneladanan terhadap musuh-musuh Allah. Allah Ta'ala selamatkan kita dari penjajahan moral yang digembar-gemborkan oleh mereka, dari penjajahan akidah yang disebarkan oleh mereka, dan Allah Ta'ala insya Allah memberikan kita kemerdekaan yang hakiki, yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal hadhihi da'awat wa ajil bil ijabat wa fiqna al-amal bihagiyatus salihat warzuqna husnul khatim indal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra waghfir lana fil akhirati wal ula waj'alna hudatil muhtadin ghairu dhalin wala mudhillin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan biasanya azan dulu tapi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib izin bertanya. Tadi maksudnya kan Habib menjelaskan bahwa agama itu maksudnya itu dipermudah gitu maksudnya. Kan maksudnya itu agama itu maksudnya Allah memberikan pilihan untuk dipermudah, maksudnya seperti musafir atau seperti hal lainnya lah Habib. Nah, maksudnya sekarang banyak fenomena bahwa maksudnya orang itu maksudnya itu musafir tapi tidak melaksanakan sholat jamak qashar. Banyak fenomena kayak gitu, alasannya orangnya belum mengerti
tentang sholat jamak qashar. Terus kemudian juga Habib, fenomena sekarang ini banyak, maksudnya tuh orang itu memfitnah, maksudnya bahwa jika maksudnya kayak di masjid-masjid kantor atau di masjid-masjid apa gitu, maksudnya tuh orang itu maksudnya katanya ada yang bilang kalau ngantri panjang seperti di tempat wudu, terus habis itu di masjid-masjid kantor itu bahwa kalau di tempat wudu itu udah maksudnya ambil aja yang wajibnya, nggak usah yang sunnahnya karena tempat wudunya antri panjang. Terus kemudian juga fenomena sekarang itu orang pada ini dengan lamanya khutbah Jumat dan juga sholat dengan bacaan imam yang terlalu panjang. Nah, untuk menghadapi fenomena-fenomena seperti itu gimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo, yassiru wa la tu'assiru. Naam. Adapun untuk mengevakuasi manusia, menyelamatkan manusia, tugas dakwah bukan tugasnya ustadz doang, tapi tugas semua orang. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Hendaknya jadilah dari kalian umat. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Umat yang ngajak manusia kepada kebaikan. Umat mengajak manusia kepada kebaikan. Setiap muslim dia punya tugas untuk ngajak orang kepada kebaikan. Ngajak dirinya, ngajak keluarganya, ngajak istrinya. Dia bisa ngajak satu orang, ngajak dua orang. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan dia seperti anak dan istri. Jangan dipikir dakwah cuma keluar aja. Tapi anak, istri, orang-orang yang di dalam rumah kita, itu adalah prioritas yang paling utama. Lingkungan kita, kantor kita, teman-teman kita, kerabat yang kita kenal. Evakuasi mereka. Akan tetapi, mengajak manusia kepada kebaikan, tugas semua orang. Tapi berfatwa tentang ilmu, hanya orang yang punya otoritas. Jadi beda antara dakwah dengan fatwa. Dakwah itu sesuatu tugasnya umat. Dan dakwah itu bukan cuma di mimbar aja. Dakwah walaupun di rumah kita, walaupun di bis, walaupun di kantor, walaupun di kereta, walaupun dengan teman-teman kita. Kita ngajak orang kepada kebaikan. Itu dakwah. Ngajak orang kepada kebaikan. Dan ini ajakannya bukan cuma ajakan Habib Umar aja, bukan cuma seruan beliau saja. Tetapi seruan Nabi Muhammad kepada semua orang yang khusus maupun yang umum untuk saling mengajak, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw. Ini dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, saling mewasiatkan yang dengan yang hak, ngajak orang kepada menuju kepada kesabaran. Ini tugasnya kita. Adapun fatwa, fatwa lihat-lihat, jangan sembarang. Orang yang paling gampang berfatwa adalah orang yang jangan pernah kita percaya omongannya. Orang yang paling gampang berfatwa, ambil omongan deh. Ini ringkesnya, yang paling banyak berfatwa, selalu menfatwakan ini dengan gampang, dengan enaknya. Apalagi kalau ada fatwanya itu membawa madarat kepada orang lain, seperti mencaci, memaki, mengkafirkan, membid'ahkan, ngatain orang, menghalalkan darah orang, menghalalkan harta orang lain. Memberikan, memprovokasi masa, fatwanya isinya begitu. Ini adalah orang yang paling pendusta di muka bumi. Orang kalau udah begitu, udah ngegampangin itu, adalah jangan pernah kita ambil omongan dari dia. Walaupun pakai 1000 dalil. Kalau udah begitu. Sayyidina Syafi'i bilang, ajra'ukum lil futya, ajra'ukum ala nar. Yang paling nekat berfatwa adalah yang paling nekat masuk neraka. Dakwah ya tugas semua orang. Tapi fatwa, ente ngambil fatwa, yang bener aja ngambil fatwa dari pemain bola, ngambil fatwa dari pedangdut, dari penyanyi, ngambil fatwa dari apa namanya, dari YouTuber, dari sebentar. Mau dakwah ngajak orang kepada kebaikan, silahkan. Ngajak kepada kebaikan, bukan ngajak orang saling berkelahi, saling ribut, saling suudzon, saling sangka buruk, saling caci maki. Ini adalah dutanya syaitan, dutanya Nabi Muhammad mengajak orang kepada kebaikan. Biar kita menggunakan kecerdasan kita bisa menilai. Allah Ta'ala berikan kita akal. Akan tetapi berfatwa jangan salah orang, lihat, nanya kepada orang yang jelas.
yang tahu. Bukan nanyanya kepada mufti Google, mufti YouTube. Oh, saya dapat fatwa dari mana? Dari WhatsApp. Katanya di WhatsApp, itu viral di WhatsApp. Viral itu adalah nggak bisa kita percaya. Bukan berarti itu benar. Dulu Syekh Al-Masyhur bilang, kadang orang bilang galu. Orang-orang mengatakan itu galu, dhamirnya siapa? Kalau ditelusuri dhamirnya adalah syaitan. Yang berkata adalah syaitan. Orangnya nggak jelas. Oh, semua orang pada bilang. Semua siapa? Semua orang bilang. Semua siapa? Kata. Kita ngajak semua orang, itu tugas kita. Tugas setiap muslim. Tetapi berfatwa hanya orang yang punya otoritas. Kemudian juga sebisa mungkin kita jangan minta ke orang lain. Dan juga bersikap mandiri dan tetap taat kepada Allah Ta'ala, mengemis di pintunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah menantinya dia di pintunya Allah, itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. La tas'alan bunaya Adam hajatan. Sebisa mungkin jangan minta kepada orang, minta kepada Allah Ta'ala yang pintunya nggak pernah tertutup. Allah murka kalau nggak diminta. Anak Adam makin lama diminta, lama-lama sebel. Ya. Kemudian barang siapa yang buka buat dirinya itu pintu meminta kepada makhluk, dibukakan oleh Allah Ta'ala 70 pintu kefakiran, kemiskinan. Jadi sebisa mungkin jangan minta. Diajarkan oleh ulama bahwasanya la tas'al, la tarud, la tadakhir. Jangan minta kepada makhluk, kalau diberi jangan menolak, kalau diberi pemberian yang baik. Pemberian dari sumber yang halal, yang baik, begitu, jangan menolak. Apalagi kalau kita butuh kepadanya. Dan yang ketiga, jangan nimbun, berbagi. Jangan minta, jangan nolak, jangan nimbun, berbagi kepada masyarakat. Kemudian yassiru, permudah kepada orang lain. Sholat 5 waktu. Buat orang yang musafir diberikan kemudahan. Yang sholat 4 rakaat boleh diringkes menjadi 2 rakaat. Musafir kalau jarak safarnya itu lebih dari 80 km. Boleh yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya boleh menjadi 2. Terus boleh digabung jamak takdim atau takhir. Zuhur boleh digabung dengan asar. Di awal, di waktu zuhur, ataupun di waktu asar. Kalau di waktu zuhur namanya takdim. Di waktu asar namanya takhir. Maghrib boleh digabung dengan isya. Kalau di waktu maghrib namanya takdim. Kalau di waktu isya namanya takhir. Dimudahkan, waktu zuhur luas. Waktu isya luas. Jadi tinggal kita memilih mana yang sesuai. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Bukan makna permudah nggak usah sembahyang. Ini keliru. Bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan itu sholat diringkaskan. Kemudian juga boleh digabung. Saat dia memerlukan. Dan Allah Ta'ala suka ketika hadiah dari Allah diterima dan dipakai. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang musafir tersebut, ataupun juga orang yang sakit, ataupun orang yang berhajat. Kadang orang kalau udah kalau udah kawinan, udah semuanya dijamak, semuanya ditinggal. Masalahnya jamaknya itu bukan zuhur asar, asar maghrib. Ente safar enggak, kawinan aja. Sayang sama make upnya. Tapi kalau emang udah darurat seperti itu mau digabung zuhur asar tuh masih masuk dah, bisa kita cari pendapat ulama. Tetapi asar maghrib itu bagaimana ceritanya? Sekaligus zuhur asar maghrib isya. Itu ngawur namanya. Lihat bila min dzalik. Makanya terutama orang yang banyak safar seperti pilot, terus pramugari, orang yang banyak traveling, sholat, udah diberikan kemudahan, nggak ada air, tayamum, bisa mungkin, silahkan, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga sholat fardu itu harus berdiri dan menghadap kiblat. Sholat sunnah boleh sambil duduk dan menghadapnya walaupun nggak ke kiblat, tapi menghadap ke arah tujuan kendaraan kita. Silahkan sambil duduk. Kalau sunnah, tapi kalau fardu harus berdiri dan menghadap kiblat. Di pesawat bisa, boleh di pesawat, boleh. Jangankan pesawat
di negara muslimin. Saya pernah naik berapa kali pesawat punyanya China Airlines, begitu, masya Allah, digelarin sejadah lagi, digelarin sejadah sama mereka, dikasih tahu Mekah arahnya sana, digelarin sejadah, silahkan, silahkan. Terus kalau ada pesawat yang katanya punya negara Islam, terus sama sholat pelit banget, udah dia nggak sholat, ngelarang orang sholat. Disediakan tempat untuk sholat, silakan sholat. Cuma sholatnya juga jangan panjang-panjang, dia sholatnya setengah jam. Ya, orang mau lewat suruh ngantri sama dia. Ini juga keliru, sama seperti ketika di perkantoran atau mall. Perkantoran atau mall terutama sholat-sholat yang waktunya itu pendek seperti sholat maghrib. Sholat maghrib, nah itu yang tugas di musola atau di masjid di dalam mall ataupun di stasiun ataupun di airport, ya, ringkaskan sholatnya. Apalagi kalau di waktu Jumat, khutbah Jumatnya jangan panjang-panjang. Kesian, gara-gara orang bela-belain mau sholat, udah kali ini saya mau jadi benar. Akhirnya dia kapok, gara-gara sholat sama dia saya ketinggalan pesawat. Besok-besok nggak mau sholat lagi. Nah ini namanya tanfir. Pernah itu beberapa orang ngadu kepada kita mau sholat di mall, nunggunya 20 menit. Imamnya baca nggak tahu surat Al-Baqarah apa gitu. Nunggu nih dari dia mulai sholat sampai salam hampir 20 menit. Entah apa yang dia baca. Maaf, ya nggak begitu. Ini antrian banyak, ada ribuan orang di tempat tersebut. Mereka mau sholat bikin tuh, alhamdulillah, masjid tuh yang enak, yang nyenengin. Masya Allah, ini kayak masjid MRBJ kan enak, Masya Allah. Orang mau sholat, nyaman, duduk, AC, adem, bersih. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Ada satu orang ngadu kepada Rasulullah, saya sengaja tuh keluar dari sholat, jadi malas sholat di kampung saya. Kenapa? Soalnya imamnya kepanjangan. Udah gitu sekalinya saya ada perlu hajat, imamnya panjang, akhirnya saya niat mufaragah, saya salam duluan, jalan. Jangan ketawa, ini boleh, ada masalah mufaragah dalam fikih itu boleh, diizinkan. Diizinkan. Artinya ketika imamnya ini panjang, akhirnya khalas, tadinya dia niat makmum jamaah. Sudah saya niat keluar dari jamaah, dalam hati ini dia ucapkan, udah, dia langsung ruku, dia kelarin sholatnya, lu mau lanjut sampai setengah jam boleh. Udah, tinggal keluar. Tahu-tahu orang di kampung saya pada melotot. Besoknya dibilang munafik, munafik, munafik. Bilang begitu. Sekarang saya dibully. Orang kampung saya, Rasulullah. Siapa yang jadi imam? Mu'adz. Emang dia baca surat apa? Maghrib baca surat Al-Baqarah. Full. Marah Nabi, dipanggil Mu'adz, Mu'adz, Mu'adz. Begitu ketemu Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Kamu mau bikin fitnah, wahai Mu'adz. Kamu memanjangkan sholat. Sampai Nabi itu bukan cuma negur Mu'adz, membuat khutbah. Khutbah di masjid untuk nasihatin orang. Itu inna minkum munaffirin. Di antara kalian tuh pribadi-pribadi yang bikin orang antipati kepada sholat. Jadi kabur, jadi menjauh dari masjid, jadi menjauh dari sholat. Kalau dia mau sholat jadi imam di masjid, falikhaffif, ringkaskan. Sebab fafihim kabir, was-saghir, wal-marid, udzul hajah. Itu jamaahnya dia tuh beragam. Ada orang tua, ada anak kecil, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat, ada orang yang punya orang sakit di rumahnya atau punya bayi, datang maksain mau sholat sebentaran, mau balik lagi. Ketika dipanjangin, ini pikiran tuh begitu. Nabi paling doyan sama sholat. Tapi kalau dia dengar suara tangisan bayi, kata Rasulullah bilang, saya mau manjangin sholat, dengar tangisan bayi, nggak jadi, saya pendekin. Itu sholat, saya ringkaskan. Kenapa? Sebab saya kepikir, ibunya lagi sholat sama saya. Ibunya lagi sholat sama saya, kepikiran sama bayinya. Syuf, Nabi Muhammad, pikirannya panjang. Rahmat tuh sampai sebegitu. Ya udah, dipersilahkan, disuruh mudah. Ada orang yang punya hajat, ada orang punya urusan. Karena itu, kalau mau sholat jadi rame-rame di masjid, sholat 5 waktu, ringkaskan, jangan kepanjangan. Tapi kalau dia mau sholat sendirian, qiyamul lail, tahajud, monggo hatta 2 jam, 3 jam, silahkan. Ini kagak, giliran sholat di rumah kayak burung perkutut. Giliran udah mau orang jamaah, apalagi kalau makmumnya banyak, udah panjang-panjangin. Nah, tapi juga
Tapi juga tuduhan orang sekarang, oh imamnya manjangin, kadang nggak objektif. Nggak selamanya objektif. Kalau panjangnya sesuai sunnahnya Rasul SAW, ada sholat-sholat yang memang perlu dipanjangin. Tapi panjangnya Rasulullah tuh, panjangnya itu mutawassit, nggak berlebihan, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Kalau kependekan, ya seolah-olah itu sholat, ya jadi cacat, kurang. Ada jenis-jenis sholat yang panjang, itu sholat subuh sama sholat zuhur. Biasanya Nabi membaca dari tuwalil mufassal. Tuwal al-mufassal. Dari surat-surat yang agak panjang. Itu al-mufassal itu mulai dari al-hujurat sampai ammah. Ngambilnya itu dari potongan-potongan surat yang panjang. Biasanya itu baca surat full di situ. Subuh sama zuhur. Kalau isya dan asar minal awsat, ambil yang sedang, mulai dari ammah sampai wadduha. Begitu sampai zalzalah. Terus kalau maghrib biasanya membacanya itu dari wadduha sampai an-nas. Terkadang baca di luar dari itu semuanya, tetapi dengan durasi yang sama seperti itu tadi disampaikan. Makanya perlu pemahaman dan kefagihan imam yang mengimamkan sholat. Seperti subuh di hari Jumat, sunnahnya itu baca rakaat pertama alif lam mim sajdah dan rakaat kedua hal ata 'alal insan full. Dan nggak bisa orang bilang, oh imamnya kepanjangan. Nggak ada kepanjangan, ini sunnah. Nggak ada istilah kepanjangan. Waktu Jumat, bacanya itu rakaat pertama, imamin sholat Jumat itu rakaat pertama, sunnahnya itu surat Al-Jum'ah dan rakaat kedua Al-Munafiqun. Terus orang bilang, oh imamnya kepanjangan. Bukan kepanjangan. Emang begitu sunnahnya Rasul SAW. Ya tinggal, kalau bisa, terlalu kepanjangan, ya mungkin nadanya. Nadanya terlalu panjang. Ada nada yang terlalu tartil, ada juga yang, yang bil idraj. Kalau kira-kira suratnya ini agak panjang, maka ya bil idraj sesuai dengan tajwid yang diizinkan, sehingga memberikan taisir kepada masyarakat dan kemudahan. Wahakadha, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayat dan bimbingan. InsyaAllah, ya ja'alna muqimis salah, min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a, innallaha yuslihna insyaAllah, dimakmurkan masjid-masjid kita, dimakmurkan lingkungan kita dan masyarakat kita, dan jadikan kita orang yang berjalan di dakwahnya Rasulullah SAW, dan meneladani beliau dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi kunatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. الله أكبر الله